kenakalan seorang ketika barang nggak laku ataupun dikenal, dia membuat suatu penawaran palsu seolah barang ini laku gitu. Jadi dia bikin toko. Jadi misalnya siapa nih Yusron bikin toko, nanti saudaranya semua suruh pada tiap hari bisa pada ngantri gitu ya, seolah beli. Padahal itu Yusron cuma bagi saudaranya sendiri, tapi dia seolah itu beli gitu. Nah ini mulai ada namanya penipuan-penipuan agar melihat orang itu, wah ini barangnya mantap nih, rame gitu. Padahal itu adalah rekayasa. Ya. Jadi rekayasa ini maka banyak terjadi beberapa hal, baik itu di warung, ya meskipun itu sepi, dibikin rame, gimana caranya seolah-olah banyak berarti itu saudara semua, adik kakaknya suruh seorang ngantri gitu, padahal itu bikinan aja. Atau kamu bikin online seolah-olah yang beli banyak, yang komen bagus-bagus, padahal itu yang beli saudara-saudara kamu, jadi itu nggak ada pembeli sebenarnya, cuma pura-pura aja beli gitu ya. Jadi ada masuk uang, diterima dan bagi lagi ke saudaranya. Jadi sebenarnya ada cara-cara nakal itu online ya, misalnya jual online baju, biar seolah sudah beli banyak, biar nggak kosong, biar nggak nol, saudara suruh beli di online, nanti dikirim gitu pura-pura ya, uangnya balikin lagi sama saudaranya gitu ya. Itu sampai banyak itu komennya, bagus sekali barangnya, padahal itu timnya sendiri yang pura-pura beli, padahal itu ya uangnya nanti balikin sendiri ya. Nah ini adalah termasuk namanya penipuan. Jadi najas itu adalah suatu rekayasa pasar, ya rekayasa demand, ya bila agar seorang seolah-olah itu barangnya laku keras, padahal itu semua adalah palsu semuanya. Nah ini yang tidak diperbolehkan, ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena ini mengandung unsur risk, tipuan, menipu. Contoh lagi di pasar modal. Kalau kita lihat di saham, wah sahamnya naik gitu ya, sahamnya naik banget gitu. Padahal itu timnya sendiri. Misalnya Yusron punya PT ABC, seolah PT-nya sahamnya naik. Padahal itu karyawan yang apa? Yang nawar gitu ya. Di seolah-olah saham dia naik, itu karyawan ada timnya untuk beli pura-pura nawar sehingga pura-pura naik. Nah, ini adalah artinya najis zaman dulu, zaman Nabi yang real ya, toko warung dibikin banyak seolah rame, dan sekarang modernnya apa najis? Pasar saham atau jual beli online, pura-pura kasih komen bagus, padahal itu komennya timnya sendiri, pura-pura komen gitu ya. Atau bikin TikTok, oh bagus mbak barangnya mbak, padahal itu timnya sendiri. Atau di screenshot apa itu namanya, komen itu apa namanya? Kalau komen itu apa namanya itu? Ya, yes. Di Testimoni. ya testimoni ya, bagus testimoni. Jadi Ulasan. testimoni dibikin seolah, oh barangnya bagus, ya, suka mbak beli lagi, pada itu timnya sendiri. Ya itu namanya termasuk kategori rekayasa demand. Jadi ini yang dinamakan sebagai rekayasa yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ini unsur apa sih, kenapa najis bisa, kenapa najis dilarang? Karena adanya unsur penipuan, itu sebenarnya Pak utama. Jadi najas itu karena adanya unsur penipuan. Itu yang paling utama kenapa najas dilarang. Nah sekarang bagaimana saat kalau ada iklan, ya iklan di TV, wow enak gitu ya, padahal itu sebenarnya nggak enak gitu ya. Maka iklan-iklan pun kalau ada unsur menipu di situ itu dosa. Jadi kalau iklan kalian misalnya jual beli apa es krim di iklan di TV, wow es krim satu-satunya paling enak di dunia gitu. Padahal itu adalah dia sendiri ngomong begitu sebenarnya nggak enak gitu ya. Itu udah super penipuan gitu. Ya kalau memang itu enak ya nggak apa-apa ya, memang itu enak begini. Tapi kalau memang itu udah, kamu bilang enak ya, meskipun nggak enak sebenarnya, itu ada perbedaan ya, misinformation ya, misinformation. Tapi kalau memang enak ya nggak apa-apa, sama oh ini ayam baru enak gitu di Indonesia ya nggak apa-apa. Kalau emang dia enak, tapi kalau di sebenarnya itu ayam itu nggak enak, dibilang enak, ya ini palsu, nggak boleh. Atau orang beli baju, oh baju ini bagus, hangat, apa namanya, adem dipakai, padahal dipakai panas, ya itu juga nggak boleh. Jadi artinya iklan pun ketika bikin iklan atau bikin sebuah apa iklan atau mau bikin promosi itu harus hati-hati. Jangan sampai ada statement atau kata-kata di luar kenyataan, itu yang utama. Jadi kalau ada iklan atau bikin iklan atau bikin promosi, bikin brosur
tapi itu di luar kenyataan, itu hukum nggak boleh. Tapi kalau emang itu sesuai kenyataan, meskipun orang lain bilang nggak baik, tapi bagi kita itu baik karena memang kita merasakan baik, ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita sendiri nggak yakin, oh perut saya sebenarnya nggak enak ya, tapi saya bilang baik aja lah, itu kamu juga dosa sebenarnya. Jadi sebenarnya kamu sendiri mengatakan oke itu kamu oke nggak sebenarnya. Jangan sampai kita itu menipu orang gitu, karena ketika orang kamu iklan produknya bagus bagus, ternyata ketika dibeli kok jelek sih, katanya kemarin bagus gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Artinya meskipun bagus tuh kadang dari seorang beda pendapat, tetapi kita sendiri yang mengiklankan itu bagus nggak itu dulu. Kalau yang mengiklankan itu mengatakan itu bagus, ya berarti memang layak kamu jual, itu mengatakan itu bagus, meskipun orang lain mengatakan itu jelek ya, tapi kamu mengatakan itu dalam hati pun mengatakan itu bagus. Tapi intinya adalah jangan sampai ada penawaran palsu ataupun iklan yang berbau palsu, itu juga tidak dibolehkan. Ya, itu kenapa najas dilarang, karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan kaidah demand supply, ya. Pura-pura aja yang ngantri banyak, padahal itu testimoni bikinan sendiri, dan testimoni itu adalah karangan sendiri, semuanya tidak ada palsu. Ataupun gini, jualan online pura-pura di itu resi-resi gitu ya, resi-resi di foto banyak, ataupun di foto itu apa, bingkisan paketnya di foto di belakangnya, padahal itu punya orang gitu ya, buat background kamu bikin edit, itu punya orang, kamu tempel itu seorang lagi begini gitu. Itu juga termasuk najas juga, pembohongan ya. Jadi kamu bikin editan gitu, belakangnya paket lagi numpuk gitu, kamu foto itu ini misalnya, oh, itu kamu juga dosa kalau itu bukan bola kamu, itu namanya dari kasih demand juga, nadas juga seperti jatuhnya, karena itu seolah-olah kamu itu ngejual barangmu laku loh ya, itu bohong. Nah, hati-hati dalam nadas ini, sehingga nanti kamu ketika jualan, mau jadi pedagang atau jualan apa, hindari najas ini, sehingga apa yang kita jual itu menjadi bermanfaat dan berkah gitu ya. Jangan sampai itu menjadi satu parameter dalam kalian berdagang. Kalau berdagang saya harus gini caranya, nakal dikit nggak boleh. Karena sampai dulu pun Umar bin Khattab ya mengatakan, kalau kalian lihat filmnya itu, ya nggak ngerti fikihnya pasar nggak boleh jualan. Karena kalau orang nggak tahu fikihnya pasar, nggak tahu fikihnya jual beli, itu udah pasti jatuh dalam kategori dosa. Nipu-nipu pasti ada. Kamu jual beras, berasnya sebenarnya agak bulukan gitu ya. Kamu bilang bagus nih, bagus gitu. Aku bilang bagus itu dosa juga. Susu, jual susu dikasih air dikit, bilang susu murni, ya dosa juga. Kecuali kalau memang di dalam komposisinya nih, nah, ada tulisan nih, susu sekian persen, air, ya nggak apa-apa, itu bukan dosa. Jadi kalau jual susu murni, kamu tambah air, dosa. Tetapi kalau memang di dalam botolnya ini ada tulisannya susu sekian persen, air sekian persen, nggak apa-apa, itu nggak dosa, karena kalian mendeklar ada airnya. Yang nggak boleh ketika ada penipuan, kamu bilang ini susu murni, padahal itu ada airnya. Tapi kalau kamu bikin jual susu dan kamu bilang ini ada airnya, bukan susu murni, ya makanya tadi dibikin ada susu murni, tapi itu ada airnya, yang nggak boleh, dosa. Harus bilang apa ini susu murni Pak, tapi ada airnya, ya itu boleh. Makanya kalau kalian jualan, kalau kalian beli sesuatu di itu ya, botol-botol susu botol itu ya, Milko atau apa, itu harusnya air berapa persen gitu lah. Itu berarti jujur, bukan bohong gitu ya. Makanya kalau kalian jualan, pastikan informasinya tidak ada yang disembunyikan. Nah, oke, paham teman sekalian dari penjelasan Najas ini? Oke, jika ini silakan ada yang mau tanya. Oke. Tadi siapa dia naik? Tanda dulu ya. Oke. Jadi ini semisal lah gitu. Saya membeli gimana ya? Contoh saya ingin beli helm gitu, Ustaz. Saya datanglah ke tokonya gitu. Nah, saya tuh mencari helm, tapi helmnya itu emang keadaannya limited edition gitu, Ustaz. Nah, jadi si penjualnya itu kayak memanfaatkan karena ini barang limited edition, jadi kamu tuh harus beli 2 helm. Jadi ini ada satu helm, harganya contohnya harga yang helm limited edition-nya itu 1.700.000 gitu. Nah, karena ini limited edition, kamu itu harus beli 2 helm, yang satu lagi ini yang harganya 200.000 seperti itu. Itu diperbolehkan nggak, Ustaz?
Oke, ada yang namanya jual beli paket. Ya, dalam fikih itu ada namanya jual beli paket. Itu diperkenankan. Jadi misalnya kalau kamu misalnya ada PRJ nih ya, Pekan Raya Jakarta gitu ya. Pekan Raya Jakarta itu biasanya jual beli ciki itu satu box itu ciki macam-macam gitu ya. Jadi apa-apa kalau kamu beli ya bisa satu paket ini, nggak bisa satu itu nggak apa-apa karena ada namanya jual beli paket. Jual beli sistem paket itu kalau nggak salah namanya beul id'an apa nggak salah ya, beul itu nggak salah ya, id'an atau apa itu namanya jual beli paket ya. Itu diperkenankan selama kita tahu barangnya apa gitu ya. Jangan sampai, tapi harus jelas barangnya apa. Jangan sampai gini, jual beli paket helm satu ditambah helm satu lagi, tapi helmnya nggak tahu helm yang mana, itu nggak boleh juga. Jadi kalau jual beli paket syaratnya harus jelas ini dipaketkan sama apa. Misalnya kalau jual beli paket helm, satu helm ini gitu ya, yang satunya helmnya nggak jelas yang mana gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau jelas jual beli paket helm ini ditambah helm merek ini gitu ya, itu berarti jelas ya ada merek ini dan ini, itu diperkenankan. Jadi jual beli paket itu diperbolehkan selama barangnya jelas, tidak ada yang disembunyikan. Makanya kalau kita misalnya jual beli paket apa namanya, kamu beli sekarang itu ya salah satu di PRJ lah ya, di PRJ itu banyak jual beli paket ini sama ini harga sekian gitu, atau jual beli kalau mau murah kamu beli ini sama ini gitu, itu nggak apa-apa, namanya jual beli paket. Itu kalau nggak salah dalam fikih itu namanya beul id'an kalau nggak salah ya, tapi nanti coba saya cek lagi, tapi itu ada namanya jual beli paket. Tapi syaratnya itu ya Tontowi, harus jelas paketnya. Paketnya apa yang digabungkan apa sama apa. Tidak boleh jual beli paket itu yang satunya goror. Jadi kamu mau beli helm ini tapi harus beli satu lagi helm gitu, itu satu lagi helm lagi gitu ya. Tapi helmnya nggak jelas merek apa, barangnya apa, nggak jelas, itu nggak boleh. Kalaupun di paket harus jelas paketannya apa sama apa, itu diperkenankan. Oke ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya start. Oke. Nah, terkait najas tadi kalau ini saat pertama misal kita membeli follower gitu saat untuk bisnis kita gitu misal. Terus hukum jual beli follower itu Ustaz ya. Nah itu ya jelas itu kan, seolah-olah kan itu adalah mereka jasa demand kan, itu mereka jasa demand itu sebenarnya nggak apa ya, sekarang memang perlu itu dan dikaji ya sama ahli-ahli fikih di Indonesia, apakah itu boleh apa nggak jual beli follower gitu ya, karena dari follower itu kan menghasilkan uang ya, bener ya, jadi kan itu menghasilkan uang kan. Atau ada sekarang YouTube, Anda menonton kerjaannya kamu nggak usah ngapa-ngapain, cuma kerja nonton YouTube aja gitu ya, nanti dibayar gitu kan, sekarang gitu kan, karena supaya viewernya banyak sehingga ada sekarang di mana tuh pekerjaan nonton YouTube gitu ya. Pekerjaan nonton YouTube gitu, jadi lucu juga orang sama sekarang itu, jadi cari bikin pekerjaan nonton YouTube gitu ya, itu pasti terjadi, itu pasti terjadi uh, di mana-mana gitu ya. Nah kita sih maka ini ya perlu dikaji ulang ya dari sisi fikih, dari ahli fikih di Indonesia apakah diperkenankan atau tidak gitu. Kalau dari sisi ya bisa katakan boleh bisa tidak gitu kalau gitu. Misalnya gini, kalau dari sisi bolehnya misalnya kan saya mempekerjakan dia untuk nonton gitu. Ya, mempekerjakan dia untuk nonton gitu. Satu sisi kan selama yang tonton bagus ya, nonton yang tonton baik misalnya gitu ya, itu ya oke lah ya. Tapi satu lagi sebenarnya tujuannya nonton itu adalah supaya menghasilkan uang gitu. Ini kan beda lagi ya. Artinya emang ini perlu pembahasan lebih dalam ya daripada para ulama-ulama di Indonesia, apakah hukumnya itu boleh nggak sih kita beli apa viewer gitu ya, follower gitu, apakah itu boleh atau tidak, karena sebenarnya follower itu kan dia itu membeli sesuatu yang tujuannya itu sebenarnya untuk menghasilkan sesuatu yang lain gitu. Tidak ada, sebenarnya tidak langsung gitu ya, tidak langsung. Jadi supaya saya YouTube-nya rame, saya beli orang tonton YouTube saya dapat uang gitu kan. Nah sebenarnya sih mirip-mirip ke najas ya, arahnya mirip najas gitu ya, karena itu sebenarnya merekayasa demand ya, merekayasa demand.
Nah, tapi saya belum bisa memastikan nih apakah ini diboleh atau tidak. Nanti perlu dikaji lagi lah ya sama para asatid di Indonesia ini apakah jual beli follower itu boleh atau tidak. Karena saya nggak tahu apakah misalnya nih yang ditonton itu adalah tujuannya apa dulu nih. Apakah memang menghasilkan uang, kalau banyak followersnya dapat uang, atau tujuannya itu sebenarnya supaya orang mau nonton itu. Misalnya kalau ini pengajian misalnya ya, orang zaman sekarang kok nggak mau ngaji sih. Udah siapa yang mau nonton saya kasih duit nih, kayak gitu ya. Siapa yang mau nonton pengajian ini saya kasih duit, kayak gitu. Ya kan itu boleh ya, boleh-boleh aja. Orang disuruh nonton baik kan dibayar kan, apa yang nggak boleh kan. Makanya perlu ada nanti pembahasan lebih dalam lagi. Ini nonton itu tujuannya apa nih? Apakah untuk menghasilkan uang lagi atau memang orang itu suruh nonton bayar karena memang ini perlu ditonton loh gitu. Ya perlu ditonton gitu. Misalnya gini, pemerintah mewajibkan vaksin, misalnya gitu misal aja nih. Setiap rakyat harus menonton sosialisasi vaksin. Siap ya, yang nonton akan dapat subsidi tunjangan apa namanya itu lah ya, yang nonton sosialisasi vaksin ini nanti akan diberikan duit gitu. Nah ini kan kategori sebenarnya pemerintah bagus juga ya, orang mau nonton dikasih duit gitu kan. Nah makanya nanti kita lihat ujungnya nih, dalam rangka apa sih orang itu suruh nonton viewer itu YouTube, apakah emang tujuannya untuk membohongin pihak YouTube seolah ditonton banyak ya, jadi seolah YouTube itu wah ini bagus nih, Amin bikin YouTube laku yang nonton, pada itu palsu semua, itu benar karangan saya bayar orang untuk nonton, atau memang orang suruh nonton itu untuk tujuan supaya orang mau nonton itu karena ini sosialisasi bagus, sosialisasi vaksin gitu, sosialisasi pengajian apa supaya orang mau nonton. Orang nggak mau nonton udah kasih duit nih biar kamu mau nonton, ya itu kan bagus-bagus saja ya. Nah makanya kita nggak tahu dari sisi manakah orang itu niat beli follower, tujuannya apa dulu nih. Apakah dia untuk menghasilkan uang lagi dengan menipu pihak YouTube-nya seolah tontonanmu banyak laku pada itu kamu beli, atau memang orang itu membeli follower tujuannya supaya orang mau ke situ semua, mau nonton semua, sehingga nanti ilmu kita pakai orang-orang banyak gitu ya, dilihat orang banyak, ilmu yang dipakai. Maka kita harus ada pengkajian lebih dalam lagi nih, apakah beli follower itu boleh atau tidak, tapi tergantung pertama niatnya lah ya, dan tujuannya apa sih kita membeli follower itu, apakah untuk bisnis, untuk menipu pihak YouTube, nih bahwa seorang tonton banyak karena itu sebenarnya dibayar ya, atau memang kita itu beli follower atau beli viewer itu memang mereka itu tujuan untuk nonton beneran gitu ya, supaya bermanfaat apa yang kita tayangkan. Nah itu kita nanti perlu kaji lagi lebih dalam lagi. Oke, cukup Ustaz. Iya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya. Oke, silakan, Vina. Ustaz, kalau kayak gini tuh termasuk Mbak Ina Jasi nggak sih Ustaz? Kayak misalkan beberapa waktu lalu tuh ada produk yang viral gitu kan katanya. Tapi misalkan nih kayak sosis Kenzler gitu kan. Tapi tuh lihat beberapa orang tuh kayak nemu sosis itu tuh kayak yang diborong gitu kan, diborong gitu. Seolah-olah barang itu tuh viral gitu Ustaz. Jadi tadi katanya masyarakat tuh bakal beli sesuatu yang viral katanya gitu kan. Tapi seolah-olah barang itu viral tapi padahal tuh itu Timnya tuh sendiri. itu tuh dari pihak itunya sendiri gitu, dari Nah, pihak iya. produknya sendiri. Nah itu termasuk Mbak Jasi nggak sih Ustaz? Iya, itu termasuk najasi. Karena itu palsu gitu ya. Itu penawaran palsu. Itu memalsukan barang. Makanya tadi saya sampaikan di awal, hati-hati kita dalam buat produk atau iklan. Jangan sampai itu sesuatu yang itu dilebih-lebihkan gitu ya. Itu seolah-olah itu orang lain gitu. Kalau memang itu dari iklan tim dia, sih nggak apa-apa, dia ngaku dari tim dia nggak apa-apa. Tapi dia kan seolah masyarakat ya, beli di keranjang gitu banyak ya, sampai pura-pura berantem gitu ya. Baru itu dibikin semua settingan gitu ya, seolah-olah itu rebutan di mall, rebutan sosis gitu ya, Kessler gitu di mall. Padahal itu tim mereka sendiri. Jadi seolah-olah tim itu dibentuk, ayo seolah katanya rebutan Kessler ya, akhirnya pada beli semua. Enaknya apa sampai rebutan gitu? Nah, itu yang nggak boleh karena ada penipuan. Ya, kalau iklan di TV kan jelas ya itu rekayasa ya, itu settingan ya. Kalau di iklan TV kan jelas itu settingan. Tapi kalau ini kan menipu. Bedakan antara iklan di TV yang resmi dengan bohong-bohongan di viral itu. Karena viral itu bohongan settingan. Jadi seolah-olah itu apa ada ibu-ibu berantem dua gitu di mall, berantem rebutan apa produk apa gitu ya.
mau produk apa gitu, soal berantem gitu, padahal itu settingan ibu-ibu itu supaya seolah orang oh itu enak ya sampai dari ributnya, itu dosa, itu nipu tuh. Nah kalau di TV beda lagi, kalau di TV iklan di TV itu meskipun dilebih-lebihkan itu orang tahu semua bahwasanya itu memang ada unsur metaforfosis apa namanya hiperbola ya, ada seolah digede-gedekan gitu, itu orang semua tahu gitu. Jadi kalau iklan di TV itu lebih dikit dosanya lah gitu daripada iklan yang sembunyi-sembunyi settingan gitu. Kalau di TV kan dia melebihkan tapi orang tahu itu dilebih-lebihkan, orang tahu nggak kebohong kan, nggak ketipu kan. Kalau iklan TV nih, iklan ciki gitu, atau iklan sabun, wanginya semerbak se-Indonesia gitu, misalnya gitu ya. Tapi orang tahu itu lebih bohong gitu ya. Wow, ini sabun wanginya semerbak se-RT, dengar semua misalnya gitu tuh di TV iklannya. Tapi orang tahu semua, lebih lah gitu kan ya. Tapi kalau ada settingan nih, pembohongan di viral di YouTube, di TikTok misalnya, ada emak-emak berantem di mall, rebutan sosis misalnya gitu ya. Kita kan nggak itu beneran ya, wah seenak apa sih sosok rebutan, nah itu kan akhirnya ada tipuan yang benar-benar menipu nih. Nah kalau yang di TV kita tahu itu rekayasa, tapi kalau yang itu kan ada nipu di luar rekayasa ya, ada tipuan tapi kita nggak tahu kalau itu tipuan. Maka harus hati-hati ketika bikin promosi atau bikin iklan, jangan sampai dilebih-lebihkan dan bahkan menipu masyarakat. Iya, saya syukran Ustaz. Oke, Apaan Ustaz? Mau bertanya. silakan. Silakan Jesu. Ya, Ustaz, aneh mau nanya. Kalau misalkan kita ngiklan nih, termasuk aneh gitu ya di toko, ngiklan, kan aneh bisnisnya kartu undangan nih. Jadi harga mulai dari 1.000 misalkan nih. Nah, para konsumen tuh kan kepancing kan ya, Ustaz, datang gitu. Nah, ketika nanya harga 1.000, tapi mereka mesennya itu nggak sesuai. Jadi kalau misalkan harga 1.000 itu dia harus mesen misalkan 500 undangan baru dia dapat harga 1.000. Kalau kurang dari itu nggak dapat 1.000. Nah itu gimana, Set? Jadi harganya malah naik gitu, kurang dari 500 pemesanan. Kalau seperti itu sebenarnya tidak apa-apa ya, asalkan yang kamu pampang itu ada undangan yang harganya 1.000. Jadi undangan kamu pampang harga mulai 1.000, itu nggak apa-apa ya. Tetapi kalau yang kamu pasang itu undangan yang harga 10.000, kamu terus harga mulai 1.000, tapi yang kamu pasang itu harga 10.000, itu kamu bohong. Kan ada mulainya ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kalimat mulainya, harga 1.000 gitu ya, itu kamu bohong. Tapi kalau ada mulainya tidak apa-apa. Tapi syaratnya harga yang kamu bilang mulai itu adalah undangan ini ya bentuknya ya. Ya, misalnya ini adalah kalender nih, kalender ya. Kalender ini tulisannya harga kalender mulai 10.000. Kalender ini mas 10.000 harganya, meskipun kalau ya mas 10.000 harganya itu nggak apa-apa. Tapi kalau harga kalender mulai 10.000, tapi bukan yang ini sebenarnya, yang lain. Kamu cuma ngasih contoh yang ini, nggak boleh. Karena orang lihatnya, wah kalendernya bagus tuh, mulai 10.000. Nah itu kan berarti bener ya, orang udah jauh-jauh ke tempat situ. Atau ini ya banyak orang jual buah, RP 10.000 gitu ya, bagus-bagus gitu jeruknya. 10.000 ya bang ya? Enggak, itu di pojok sono yang busuk-busuk kan gitu biasanya tuh ya, jual buah tuh. Itu dosa itu coba kayak gitu tuh. Kita udah naik motor, ngelirik dikit tuh, murah tuh, durian 25.000 gitu kan. Wah, murah banget, gede-gede gitu. Atas terus 25.000. Pas kita datang, bang, ambil bang 2. Maaf mas, bukannya itu. Yang mana? Yang itu, yang sebelah sono. Itu nggak boleh itu. Dosa itu. Ya, dosa itu. Nah, jual buah rata-rata gitu ya, nakal gitu kan. Jadi tulisin itu apa 20.000 gede-gede gitu. Kita udah niatnya berhenti, ujung-ujungnya bukan itu pak yang 20.000, itu yang sonto. Kita lihat busuk-busuk gitu kan, itu nakal itu kayak gitu. Nggak boleh begitu. Karena orang itu berhenti itu kan sudah ada effort ya. Tadi udah ada berhenti gitu, ternyata ujung-ujungnya dikasih, ya meskipun nanti nggak jadi beli ya, tapi itu dosa cara begitu, nggak boleh. Meskipun orang boleh nanti ya udah nggak jadi beli bang bohong kok gitu. Aku kalau gitu, saya terus gitu kalau ada jual buah harga gitu nipu, saya langsung pergi, nggak jadi gitu. Karena dia udah menipu gitu. Tapi kalau dia jual buah ada harganya nih, ini 25.000, 50.000, macam-macam gitu ya, saya suka karena kita bisa milih dari jauh udah kelihatan ya. Tapi kalau di pasar cuma satu harga,
jeruk 25.000. Ketika mau beli, maaf Pak, 20.000 ini yang itu Pak, yang jelek-jelek itu sana. Wah, itu saya langsung pergi. Saya nggak akan jadi beli itu buah. Karena bagi saya itu penipuan dari awal. Dan saya udah nggak akan saya lanjutkan. Makanya itu juga orang ada yang kesel gitu. Oh, pernah ibu-ibu saya pernah lihat ya pasar gitu, sama gitu seperti itu, artinya marah-marah. Gimana sih dipasang begini gini gitu. Mas nggak jadi beli ya, tapi itu adalah acara yang nanti menimbulkan perselisihan, maka sebaiknya jangan seperti itu. Itu ya. Ustaz, Nah, kalau ada ini loh di toko-toko HP kan biasanya banyak tuh gitu kan. Handphone A harga 4 jutaan, tapi pas lihat harganya 4.999.000 gitu. Nah, itu ya, biasanya suka dibuletin gitu tuh ya gimana ya? kamu kan udah tahu, kita sudah belajar ini ya, teori bisnis. Kalau ada an-nya itu berarti lebih pasti ya. Kalau udah ada an-nya itu kamu sesuatu yang pasti lebih gitu. Jadi nggak mungkin 4 jutaan berarti lebihnya 4.050.000 itu nggak mungkin. Itu udah pasti. Ini, ya. Tapi itu bahasa iklan tuh. Tapi kita kalau bilang ada kalimat an-nya itu kamu ini kalau 1 miliar rumah ini 1 miliaran gitu ya. Itu udah pasti rumah itu 1.300.000.000, 1.400.000.000, 1.500.000 gitu. Tapi nggak bukan sampai lebih dari 2 miliar. Karena itu tapi masih ada an-nya. Kita harus ada namanya dalam beda umum itu ada namanya urfu tijari. Urfu tijari artinya kebiasaan dalam berbisnis. Bahasa iklan ya. Kalau ada an-nya itu berarti udah nggak nipu, cuman kitanya harus pintar gitu ya. Kalau ada an-nya berarti harus pintar. Oh, berarti kalau an itu berarti harga 400.000-an gitu. An-nya itu ada bisa 4,5, bisa 470 gitu ya. 490. Tapi semuanya kembali kepada jual beli, ada yang namanya khiyar. Jual beli khiyar. Jual beli khiyar itu apa? Ketika kamu sampai di toko itu, dia bilang, ini mana nih Pak, yang 400-an, ini 4 juta, 4.900 gitu ternyata ya, data 4, tadi kan 4 jutaan gitu ya, ternyata 4.900.000. Ya terserah kamu mau jadi apa enggak, itu pilihan kamu kan, itu belum akad ya. Jadi tahu terserah mau lanjut apa enggak dengan A-nya tuh ternyata 900.000 gitu ya. Itu sebenarnya boleh-boleh saja ya. Tapi ini adalah kita sudah ada kalimat tadi, ada sama dengan nanti mulai ya, ada mulai tadi. Berarti kan kita udah tahu oh itu harganya adalah mulai 1.000 gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ingat yang kamu iklankan itu harus adalah yang benar-benar harganya 1.000. Meskipun nanti kalau 2.000 sekian atau 3.000 sekian, tapi kamu harus tahu kalau emang ini harganya 1.000 gitu. Jangan sampai nanti kamu dibohongi itu bukan 1.000 sebenarnya 2.000 gitu, nggak boleh. Pastikan sesuai dengan kondisi yang diiklankan. Kalau ada an itu berarti kita harus paham sendiri itu adalah harga di atas itu, tapi tidak akan melebihi dari angka 4 itu. Ya, itu namanya urfu tujari, kebiasaan dalam berbisnis gitu ya. Oke, silakan bertanya lagi. Set, Van mau bertanya. Ini kan tadi seperti jadi contohnya ya kayak orang mau beli HP, terus habis itu yang pertama menawarkan 5 juta, terus yang kedua ternyata ada yang menawarkan lebih tinggi lagi gitu kan. Ya, jadi seperti kayak pelelangan gitu ya. Nah, kalau misalnya ini bentuknya kayak benar-benar perhiasan gitu atau kayak barang langka gitu ya, yang dilelang emang sengaja untuk mencari harga tertinggi gitu, apa itu termasuk bayi najasyi atau bukan? Nah, ini ada perbedaan antara bayi najis dengan lelang. Jual beli lelang itu hukumnya boleh ya, karena siapa yang mau berani tinggi maka itu dia pemiliknya. Itu jual beli lelang hukumnya boleh. Ya, tetapi yang nggak boleh adalah ketika si Hanif udah mau beli motornya si siapa Alek. Nip, berapa nih Lek motornya? 7 juta. Oke, saya beli ya. Besok uangnya ya. Oke. Ternyata datang si Yusran ditawar 7,5 juta. Dikasih sama Yusran, itu nggak boleh. Ya. Jadi bedakan antara lelang dengan jual beli BU akhi ala bayati akhi. Jadi ada namanya jual beli dalam masa transaksi orang lain, itu nggak boleh. Jadi ingat ya, jual beli lelang itu tidak sama dengan jual beli bai'atu akhi ala bai' akhi. Jadi beda antara kalau jual beli lelang gini. Ini ada barang, depannya banyak orang. Ayo siapa yang mau beli 900? Ini siapa 950? Siapa 1 juta gitu. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah ketika bukan model lelang.
Jadi mau si tadi Alek punya motor, hari mau beli, oke motor saya beli aneh berapa 7 juta, oke deal ya deal, besok deh ya kita transaksinya, oke. Ternyata besok malamnya si Houston datang, nih berapa nih motor 7 juta ditawar sama si Hanif, udah saya kasih ya 7,5 ya, yaudah deh bayarin deh. Malam itu diambil Hanif 7,5 juta, itu hukumnya haram. Karena jual beli ini masih dalam masih ada dalam masih di dalam masih ada dalam kontrak sama pihak kedua, itu dihukum tidak boleh. Sama seperti melamar, Hanif melamar Vina, misalnya khitbah Vina gitu ya, dihitbah gitu, dilamar gitu, belum ada putus belum apa-apa, tiba-tiba si Vina dilamar sama si Hanif, sama siapa Alek gitu ya, terus nikahnya sama si Alek, dosa juga nggak boleh, itu hukumnya nggak boleh sampai si Hanif melepas si Vina. Baru Vina, udah deh kita mulai ini putus ya, saya nggak jadi ngelamar, nggak hitbah kita batal gitu ya, maka boleh Vina nikah sama si Alek. Sebelum ada keputusan di Hanif untuk memutuskan hitbah itu, nggak boleh Vina nikah sama orang lain setelah dilamar, setelah dihitbah. Kecuali Hanif hilang kemana nggak tahu nih, udah setahun 2 tahun kok hilang, nggak ada kabarnya, katanya dia keluar kota tapi udah 2 tahun nggak ada kabarnya, nah itu boleh nikah sama. Tapi kalau Alek yang Hanif masih bisa dihubungi WA, gimana nih Mas Hanif jadi nikah nggak? Jadi nggak boleh nikah sama orang lain. Tapi kalau nggak bisa dihubungi, udah hilang kontak, ya udah nggak apa-apa. Itu kan ini ya. Tapi juga Hanif nggak boleh ngasih PHP doang diulur emang sengaja enggak, tapi sebenarnya dia tuh supaya nggak dikasih orang, nggak boleh gitu juga. Jadi di PHP aja udah biar nggak dipilih orang ya, dilamar kita tapi nggak tahu kawinnya kapan, nggak boleh juga begitu. Namanya itu menyengsarakan Vina gitu ya, nggak boleh juga. Jadi sama seperti Jobli tadi ya, hitbah juga sama, tidak boleh kondisi hitbah dinikahi sama orang lain. Sama seperti jual beli, ketika dalam transaksi orang lain nggak boleh diambil sama orang lain ya, tidak boleh, kecuali lelang diperbolehkan, harga tinggi, siapa yang paling tinggi itu maka dialah pemenangnya. Lelang itu paling tinggi. Ada lagi jual beli yang paling rendah, ada Pak? Iya, jual beli rendah yang diambil gitu ya, ada juga seperti itu. Emang ada jual beli yang rendah yang diambil, ada. Contohnya saya mau bikin rumah ya, saya sampaikan nih ke para developer, saya mau beli rumah yang bagus ini tapi dengan harga maksimal 500.000. Developer bilang sama saya 4,5, sama saya 430, sama saya 200, ya itu boleh, harga yang paling rendah ya. Jadi ada dua lelang itu, lelang dengan harga tertinggi sama harga terendah, itu boleh. Kalau tertinggi tadi ya, ini saya punya HP, siapa yang mau 500, saya semua 600, 700, 900, berarti naik. Siapa yang tertinggi dia memiliki. Ada yang lelang tapi barangnya nilainya ke bawah. Contoh tadi saya mau bangun rumah, saya ngundang 10 developer, saya mau bikin rumah yang bagus tingkatnya 3, maunya harganya 700.000 gitu kan. Ayo siapa yang berani? Sana, saya berani 700.000, saya berani 6,5, saya berani 500 gitu kan. Semakin ke bawah. Yang paling bawah yang diambil. Jadi ada modelan itu dua, yang tertinggi sama yang paling ke bawah. Paham ya? Jadi kalau di depan umum itu nggak apa-apa. Tapi kalau sembunyi-sembunyi dalam tasnya orang nggak boleh hukumnya. Oke, silakan ada lagi. Saya tadi izin bertanya tadi. Oke. Ini sih lebih ke studi kasus ya. Jadi kan di daerah saya ada PT tadi misalnya. Nah, PT-nya itu memproduksi ayam sama telur kan misalnya. Terus ayamnya itu kan dijual ke kota tadinya. Tapi kalau ayamnya itu nggak habis itu tuh dijualnya ke karyawannya kan. Jadi karyawan itu harus beli gitu kan, mau nggak mau harus beli. Kalau nggak mau ya udah keluar nih dari PT ini gitu kan. Nah itu hukumnya boleh apa enggak kan? Terus jual apa enggak tadi? Sebenarnya itu ada mirip ya dengan beberapa tanda kutip beberapa restoran yang ada di mall. Ada beberapa restoran di mall itu dia jual makanan, entah itu donat, entah itu makanan cap saji gitu ya. Nanti karyawan suruh beli,
meskipun harganya murah ya, meskipun harganya yang sepiring seharusnya 50.000 sama karyawan jadi 10.000 gitu saya gitu ya. Tapi dipaksa, kalau nggak beli kamu dipecat. Itu sebenarnya nggak boleh jual beli seperti itu. Karena jual beli itu adalah hurriyatut tasarruf, harus boleh memilih, nggak boleh ini. Tapi banyak juga yang suka, alhamdulillah saya jadi beli tapi harganya murah gitu. Ada gitu juga, ada juga. Tapi kalau harga rata-rata harganya beda. Kalau misalnya ini ayam itu di luar harga 30, biasa sama karyawan cuma 10.000 gitu. Jadi memang ada perbedaan harga. Biasanya sih karyawan juga suka gitu ya. Murah ini nggak apa-apa lah gitu. Jadi ada beberapa karyawan di mall. Kalau kalian ke mall nih ya, misalnya ada kan di mall itu jualan apa namanya tuh makanan ya, kayak contohnya inilah Carrefour gitu. Ya atau apalah gitulah. Dia jual makan di situ tuh. Kadang kalau nggak laku ya saya nggak tahu apa ini, apakah karyawan suruh beli atau apa gitu. Tapi ada beberapa, saya nggak tahu ya kalau di Carrefour seperti apa ya ininya ya, apa namanya kebijakan. Tapi ada beberapa toko itu yang lain itu kalau gitu kalau nggak laku karyawan suruh beli, meskipun harganya lebih murah ya, yang seharusnya itu harga 50.000 jadi samakan 10.000. Tapi kita lihat karyawan ini merasa terbebani apa enggak dalam begitu. Karena jual beli itu nggak boleh ada pemaksaan. Jual beli paksa itu nggak boleh hukumnya, nggak sah. Jadi ada namanya al-ikroh di dalam jual beli itu, dilarang jual beli al-ikroh. Karena jual beli paksaan itu hukumnya nggak sah jual belinya. Ya, jual beli al-ikroh itu nggak beli kalau ada unsur paksaan. Nah, saya nggak tahu apakah itu karyawan beli ayam itu malah senang hati atau bagaimana gitu. Kalau malah senang ya nggak apa-apa lah ya, karena dia justru senang nih bisa beli ayam murah yang berarti ayam harganya mahal. Tapi kalau kalian terpaksa beli gitu, kalau saya nggak beli dipecat, ya itu ada kepala itu nggak boleh. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ustadz. Oke, silakan. Tadi Ustadz terkait yang cetak brosur ya. Misalnya ada penjual tur. Nah, terus pesan ke tukang cetaknya itu ini tasnya bagus, pokoknya dilebih-lebihin, terbuat dari kulit asli gitu-gitu. Nah, kan kondisi yang tukang cetak brosurnya itu dia belum pernah coba dan belum pernah lihat. Itu gimana? Ya tadi kan kalau tukang brosur kan nggak ada dosa ya, orang dia bikin apa ya, disuruh apa gitu kan, dia kerjanya cuma bikin brosur ya. Tapi yang dosa ada orang yang jual tadi kan, yang beli itu sudah melebih-lebihkan ya, itu kan nggak boleh ya, karena dia melebih-lebihkan sesuatu yang enggak. Kalau orang brosur tadi kan, kalau brosur tadi kan dia memang bekerja hanya mencetak gitu, disuruh apa aja ya nurut lah ya. Nah, nggak tahu kualitas seperti apa, kan nggak mungkin juga kalau tukang brosurnya tolong ya dilebihkan apa namanya kalimat biar menarik gitu. Sebenarnya itu apa namanya, kalau memang kondisinya bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau memang itu ada unsur yang jual kan tahu, yang tahu ya sebenarnya tahu kan kalau di barang saya itu bagus apa enggak, yang dia tahu kan. Nah dia di situ brosur itu ada unsur nipu apa enggak, ada nggak unsur melebih-lebihkan sesuatu. Nah itu perlu didalami lagi ketika bikin brosur itu, dia niatnya mau bohongin apa enggak, itu intinya. Kalau ada niat bohongin udah pasti itu juga nggak boleh. Jadi faktor penipuan itu yang menjadi dasar boleh enggaknya dalam bertransaksi. Bohong apa enggak itu orang gitu. Ya. Oke. Ya, Ustaz. Ya. Itu yang tadi pernyataan tadi yang di pabrik buat makanan terus kalau nggak habis karyawannya beli, mungkin itu supaya nggak ini kali ya, kayak mubazir gitu. Takutnya kayak basi juga, jadi harus wajib beli gitu karyawannya. Iya. Ya memang seperti itu. Ada yang memang ya karena gini sih ya. Cuman kan itu meskipun begitu bukan masalah mubazirnya ya. Kalau niat mubazir kan tinggal kasih aja nggak apa-apa kan. Kenapa harus beli gitu kan. Kalau niat kita mau menyedekahkan dengan alasan daripada mubazir dibuang, daripada dibeli pakaian, kalau kita niat begitu mending kasihkan aja karyawannya. Tapi jadi masalah ketika karyawan harus membeli. Karena kalau harus membeli berarti karyawan keluar uang. Nah, keluar uang itu berarti kategori jual beli, bukan lagi hibah. Kalau hibah itu boleh, meskipun orang nggak suka dikasih nggak apa-apa. Misalnya Jesu nggak suka bubur, saya kasih bubur ya nggak apa-apa. Ya, Hanif nggak suka mobil, saya kasih mobil nih ya nggak apa-apa, sah tetap pemberiannya.
Yang jadi masalah ketika pembeli makanan ini, kamu ngambil makanan itu kamu bayar, harus bayar. Itu namanya pemaksaan dan jual beli, itu nggak boleh. Jadi kalau emang niatnya itu daripada mubazir, berikan saja, hibahkan kepada karyawannya. Gitu. Itu ibu saya juga kan kerja. Kemarin Lebaran tuh, dari tahun kemarin juga dikasih kue gitu, kue Lebaran, tapi disuruh bayar wajib semuanya gitu, wajib semuanya beli umi saya. Dan itu harganya juga nggak murah gitu kuenya. Ya, itu yang saya bilang itu tidak ada usul terpaksa, itu nggak boleh itu jual beli begitu. Itu dosa. Jadi ada unsur apa namanya? Ada unsur kepaksaan kan, jual beli itu nggak boleh ikro ya, nggak boleh al ikro itu nggak boleh. Maka harus hati-hati ketika dalam jual beli ini. Ya, ya nggak tahu ya, pokoknya ibu saya ngomong kayak gitu, soalnya ya wajib beli katanya. Ya. Oke. Ya, jual belinya. Ya, jual belinya itu mengandung al-ikroh. Sebenarnya jual beli itu nggak sah, ya karena terpaksa. Itu yang menjadi penting di situ landasannya. Ya kalau masalah nanti udah gimana lagi daripada dipecat gitu ya, ya udah gimana lagi. Tapi itu secara fikihnya jual beli itu nggak dibenarkan secara fikih, karena nggak boleh jual beli itu al-ikroh, yang artinya adalah keterpaksaan. Oke. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, oke, kita lanjutkan untuk minggu depan ya, kuliah kita. Kalau kita kuliah ini ada berapa lagi nih? Besok itu apa? Materi besok ini tentang kegiatan VPA ya. Mesir, siswa 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Hari ini apa tadi? Hari ini itu tentang PU Najas. Najas ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke.